Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi tausiah dalam rutin seperti ini. Salawat bertangkaikan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang beneran, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Nashwani Salah akan memberikan sedikit tausiah dengan tema Mahkota Nuzulul Quran. Bulan ini bertepatan dengan bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan banyak sekali peristiwa-peristiwa penting, bahkan amalan yang bisa menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah. Salah satunya adalah peringatan nuzul Quran. Ada sekilas arti firman Allah yang saya baca tadi, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, di mana ayat ini memiliki kemiripan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayat. Dalam kedua ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Allah itu tidak ingin menyusahkan kita. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk memudahkan kita. Berkali-kali Allah tegaskan bahwa Allah itu tidak ingin menyusahkan kita. Nuzul Quran bukanlah hanya sebagai peringatan seremonial saja, tetapi nuzul Quran bisa kita jadikan sebagai renungan. Apakah Quran itu beban bagi kita? Apakah Quran itu berat bagi kita? Sehingga kita sangat berat untuk mempelajarinya. Padahal teman-teman, Al-Quran itu banyak sekali karamahnya, banyak sekali kemuliaannya. Al-Quran itu adalah obat, Al-Quran itu adalah anugerah, Al-Quran itu adalah pedoman, dan Al-Quran adalah segala-galanya. Sehingga dengan adanya peristiwa nuzulul Quran ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengubah mindset yang awalnya Al-Quran itu berat banget sih buat dipelajarin, Al-Quran itu berat banget sih buat dihafalin. Kita rubah sama-sama, kita rubah bareng-bareng. Jadi Al-Quran bisa kita jadikan sebagai obat, tapi bukan obat fisik loh ya, obat hati maksudnya. Bukankah kita semua pernah sakit hati? Entah kita sakit hati kepada seseorang, entah kepada pacarnya, entah kepada takdir dan keadaan, merasa tidak nyaman. Nah, bagaimana cara kita mengobatinya? Lagi-lagi dengan Al-Quran. Bukankah kalian semua pernah dadanya sempit? Maka bagaimana caranya melapangkan? Lagi-lagi dengan Al-Quran. Kita harus bisa merubah mindset kita menjadi Al-Quran kita jadikan sebagai obat. Kalau kita sudah merasakan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi kita, maka kita semua sudah mendapatkan rahmat kebaikan dari Al-Quran. Tapi kalau sebaliknya, maka berarti tugas kita adalah mempelajari isi-isi Al-Quran, mendalami isi-isi Al-Quran dan memahaminya. Semakin kita mengerti isi Al-Quran, semakin kita bergantung padanya. Semakin kita mengerti isi Al-Quran, semakin kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah solusi bagi kita, solusi dari segala masalah-masalah kita, dan banyak sekali hikmahnya. Ada sebuah hadis yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita sama-sama mempelajari Al-Quran. Kita sama-sama berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi dengan mendalami isi-isi Al-Quran. Demikian kultur singkat yang dapat saya sampaikan. Di kota Jombang banyak pelatih putih buat seremoni.
Sobat online yang saya cintai, terima kasih telah menyimak ceramah ini. Sebelum saya mengakhiri kutub ini, marilah kita sama-sama membaca sholawat Qur'aniyah agar hati kita senantiasa ingat dengan Al-Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.